Papa itu sebenarnya bukan Kristen yang benar-benar menjalani kekristenan ya, maksudnya. Pada saat itu ya Kristen aja. Mama pun masih menikah secara Kristen tapi masih Buddha gitu, masih sembahyang, pegang hio gitu-gitulah. Even kita waktu masih sampai SD, SMP itu masih pegang hio dulu malah. Karena kan memang Papa sekalipun dia ibarat kata Kristennya KTP, tapi orang Nias itu memang benar-benar kental Kristennya gitu. Tapi banyak, aku tetap ini ke gereja gitu kan, maksudnya bahkan even sempat jadi song leader, singer, sampai dipercaya jadi pembina, bendahara juga di gereja gitu. Menjalani kekristenan itu benar-benar menjalani kekristenan pada saat kita ketemu yang namanya gereja GPDI. Which is bukan berarti ngomongin Kristen lain nggak gimana ya, maksudnya kalau yang namanya style karismatik itu lebih strict gitu, lebih keras, lebih dalam soal ibadah tuh nomor 1 gitu kan. Nah, waktu itu saya di GPDI Hosana Palembang. Hosana itu awal. Nah, awal-awal di situ udah di situ jadi singer, song leader. Berawal ketika ketemu gereja yang tepat. Kalau istilahnya dulu tuh bertumbuh gitu. Awalnya nyari. Banyak gereja-gereja besar itu kayak ngabain orang kan. Ternyata ketemu gereja rumahan bener-bener ngerangkul kayak keluarga sistem gitu. keluarganya bagus. Iya, keluarganya bagus gitu. GPDI apa dulu? GPDI yang di Jakarta ya, di Tangerang tepatnya itu di GPDI Aletheia. Iya, jadi song leader, singer, bendahara, bahkan sempat jadi pembina juga. Pembina, tapi pembina ini ya pemuda pelajar gitu. Di gereja itu sejak tahun berapa ya? Stella itu umur 3 tahun. Aku nikah 10, umur 3, berarti 2013 ya, 2013 lah. Waktu itu di situ sampai di 2022 sudah terbentuk kan kasih itu, meskipun bukan berarti maksudnya saya hidup wah kudus dan sempurna sekali ya, maksudnya banyak juga kesalahan yang saya lakukan, tapi buat saya jadi berkat, buat saya nolong orang itu hal utama pada saat saya dulu masih di Kristen. Ternyata ketika saya mempelajari Muslim pun ya kita kalau nggak hidup buat orang lain juga percuma gitu, ujung-ujungnya gitu kan, nggak akan diterima juga sama Allah. Awal-awal saya diskusi, bahkan saya ketemu teman saya yang dia itu seneng nih diskusi, dialog gitu, diskusi soal agama gitu kan. Terus akhirnya pas diskusi, saya terus debat sama dia nih, lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Pertama gini, masa Tuhan 3, dia bilang. Terus Bapa itu siapa? Sebenarnya kan di dalam hati aku udah nanya, aku udah bertanya-tanya, kenapa ya Yesus harus berdoa kepada Bapa? Kenapa ada Eli lama sabaktani? Sebenarnya memang dari dulu waktu masih kecil ya ada pertanyaan-pertanyaan, karena di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang menurut aku tuh kayak ada kontradiktif. Balik lagi, enggak lah, memang karena belum paham, belum ngerti banget. Aku berusaha kayak gitu, dan aku berusaha memperdalam terus iman aku di Kristen, kepercayaan aku, pengetahuan aku berusaha terus tuh. Untuk supaya bisa debat sama teman aku gitu, dan mengkristenkan dia gitu kan, supaya dia bisa terima. Sampai belum dikasih air minum, kasihan dulu. Terus kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan. Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya, dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus
Dia Maha Pengampun, Dia Maha Pengasih, yang ampunin tinggal ngampunin aja. Mulai tuh di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lain perjanjian lama gimana? Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan? Sudah diampunin ya? Sudah diampuni. Semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni ya mengampuni aja. Jangan goyah gitu, karena kan namanya dari dulu dari lahir aku juga sampai bawa orang banyak banget tanggung jawabnya, moralnya gitu kan. Masa iya gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah setelah agama saya segala macam itu mulai nih kalau buat aku penasaran ya. Akhirnya jalan tengah di sini yang paling nggak enak. Kayak aku tuh dipersimbangkan gimana sih, kayak biasa hidup punya pegangan, nggak punya pegangan nih kok. Kita di tengah mau Kristen iya, Muslim nggak juga, ya kan? Mau apa? Saya mau ngomong Yesus Tuhan, lidah udah mulai kaku, berat gitu kan? Berat. Tapi mau ngomong sepenuhnya Allah juga masih belum gimana banget pada saat itu. Ya. Akhirnya saya cari tahu doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Ya kan? Sepertiga malam. Tapi doanya tetap cara Kristen waktu itu. Tapi saya doanya bilangnya Allah Bapa, Allah bukan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena menurut saya mau ke sini mau ke sana sama nih. Bener nih, Allahnya sama. Iya. Ya kan? Nggak salah. Saya bilang. Terus jadi saya bilang, ya Allah tolong kasih tahu saya sebenarnya Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Saya berdoa saya berdoa kepada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya bilang gitu karena kan sama nih. Ya, saya nanya nih. Itu sepertiga malam pertama. Nah, di situ journey kalbu makin kelihatan. Saya mulai ada beberapa penglihatan. Jadi saya pada saat berdoa itu tampak kayak ada gambar salib silver besar, itu menenggelamkan ada cairan emas seperti itu menenggelamkan si salib itu sampai benar-benar hilang. Enggak lah, enggak apa-apa, itu masih belum pasti, belum jelas. Nah yang kedua, saya kayak di atas ngelihat langit cerah banget biru seperti itu, kayak ada aliran sungai gitu kecil juga. Nah di situ ada mengalir lagi nih yang emas tadi, cuman keluar kayak huruf Arab gitu. Cuman saya nggak ngerti itu apa artinya kan, namanya saya nggak ngerti. Nah di situ mulai nih saya nanya-nanya nih, tapi jujur saya masih pakai kalung salib. Saya mulai nanya sama teman saya, itu kok ada penglihatan begini-begini ya, begini-begini. Saya cerita gitu kan, maksudnya saya melihat salib terus. Yang kedua baru saya open gitu. Nah, pas saya ngomong cerita tentang itu, dia tunjukin tulisannya begini nggak? Sampai 3 kali, yang ketiga ternyata La ilaha illallah. Nah, setelah itu di tengah hari kan hati saya lagi gunda-gunda gulana. Nah, ingin menenangkan hati saya itu La ilaha illallah, La ilaha illallah. Hati saya tuh pengen ngomong itu terus, suruh banyak-banyak. Ternyata pas ketemu teman saya, itu La ilaha illallah. Sampai aku nggak habis pikir. Sampai ini kayak saya sampai nggak habis pikir itu kenapa. Maksudnya kok, ya udah itu kan makin perjalanan logik saya dilengkapi dengan perjalanan itu juga gitu loh. Saya tahu Allah tuh tahu banget cara nyentuh hati saya. Gitu. Nah, akhirnya di yang ketiga di sini yang akhirnya saya ada melihat ada masjid sama taman-taman di depan itu bagus banget, bunga, taman kayak gitu merah. Cuman saya nggak bisa masuk dan di hati saya mengatakan untuk saya masuk situ cuman bisa lewat sholat. Saya maksain diri belajar sholat sampai ke toko Gunung Agung saya cari buku sholat.